Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Nova tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, coba dicek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Baik, kita ke materi baru ya. Hari ini kita akan membahas Tentang daging. Tapi sebelum ke materi yang baru, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tidak? Waktu minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Ada yang masih ingat? Ikan Ya. bukan, ikan dan seafood ya. Oh, bukan itu, Nak. Oh, bukan, Coba salah. ini Ibu kasih clue nih, ada gambar apa ini? Lihat. Gambar apa ini? Sapi. Karkas ya, Bu? Betul, ini Potongan adalah daging gambar. sapi, Bu. Ya, betul. Potongan daging sapi atau yang disebut dengan karkas. Ada yang masih ingat tidak? Karkas itu apa sih, Nak? Karkas itu apa? Ada yang masih ingat? Bagian-bagian daging, Bu, potongan-potongan. Ya, karkas itu adalah bagian daging yang belum dipisahkan dari tulangnya ya, Nak. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar menganalisis makanan Indonesia berbahan dasar daging. Tujuan pembelajarannya yaitu membedakan potongan-potongan daging, menentukan kualitas daging, dan menemukan resep. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan memperlihatkan garis besar kegiatan pembelajaran kali ini. Di sini kalian dapat membagi kelompok, kemudian mengerjakan LKPD, presentasi, dan penilaian. Nah, sebelum materi dimulai, Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Sebentar, Ibu kita pas. Ketua kelompoknya adalah Ayu. Ketua kelompok pertama adalah Ayu. Baik. Kemudian ketua kelompok kedua adalah Linda. Oke, satu lagi ya. Nah, yang ketiga adalah Martina. Baik, langsung kalian duduk sesuai dengan ketua kelompok yang sudah terpilih ya anak-anak ya. Baik, Bu. Di sini kalian bisa dilihat ada apa? Ada gambar apakah ini anak-anak? Daging, Bu. Daging, Ibu. Betul, itu adalah gambar daging. Ada dua gambar daging. Yang satu adalah berwarna apa? Ibu Nova, maaf, Mbak Nova. Merah. Gambar. Iya. Ya. Yang pertama lagi, merah segar, Bu. Yang kedua kok agak gelap ya, Bu ya. Ya. Terus di sini ada lemak-lemaknya banyak itu, Bu. Ya, betul sekali Mbak Nova. Nah, di sini adalah daging yang berkualitas baik dan yang ini adalah daging yang berkualitas tidak baik ya. Nah, pengertian daging. Daging merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi berupa protein yang mengandung susunan asam amino yang lengkap. Kalian teknik pemilihan daging sapi yang berkualitas baik disebut dengan istilah beef, sedangkan yang berkualitas buruk disebut dengan ox. Cara memilih daging yang baik yaitu bau segar khas daging sapi, jika dipijat akan elastis, daging tidak melekat, warna merah daging segar. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video tentang jenis potongan sapi beserta olahannya. Mari kenali 13 bagian daging sapi serta cara pengolahan. Ini memiliki banyak serat kasar yang atau daging asap. Selain itu, daging ini cocok diolah menjadi semur maupun soto. Perlu diperhatikan, pada bagian ini memungkinkan masih menempelnya tulang bahu. Olah bagian ini dengan memotong setiap bagiannya dengan ketebalan 2-3 cm. Perlu diperhatikan, daging bagian ini kurang khas dalam, sangat cocok dijadikan steak, sate, maupun tumisan. Disebut daging kelapa karena bentuk utuhnya menyerupai buah kelapa. Daging ini terletak cocok menggunakan daging sengkel adalah soto ataupun rawon. Banyak lemak, daging ini konsumsi dengan porsi yang tepat akan menjadi olahan yang nikmat. Oksel sapi terdiri dari tulang buntut,
daging, serta sedikit lemak. Seperti sup buntut. Lengkapi asupan protein hewani yang baik dengan mengolah setiap bagian dengan cara yang tepat. Baik, kalian sudah menyimak tentang jenis-jenis potongan daging sesuai dengan hidangannya. Hidangan dari daging adalah makanan yang bahan utamanya berasal dari daging yang sudah diolah dan siap disajikan. Di sini Ibu ada contoh-contoh makanan dalam pengolahan daging ya anak-anak ya. Nah, di sini ada potongan brisket. Potongan brisket itu adalah terdapat di bagian dada bawah ketiak. Biasanya potongan ini biasa digunakan untuk pengolahan rawon. Nah, rawon ini adalah makanan dari khas Jawa Timur. Di sini ada yang pernah mengolah rawon, anak-anak? Ada yang suka makanan ini? Suka, Bu. Enak, Bu. Kemudian di sini ada potongan potongan round. Potongan round itu adalah bagian belakang teksturnya itu padat. Biasanya pengolahannya bisa digunakan untuk rendang, dendeng, empal dan lain-lain. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan atau tidak atau sudah paham? Ada yang ingin tanyakan atau sudah paham? Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, Ibu yang ingin bertanya, boleh? Ibu bertanya boleh? Saya bertanya aja, Bu. Saya aja yang bertanya, Bu. Baik, baik Mbak Nova. Kenapa Mbak Nova? Iya. Ibu-ibu di situ Mbak Nova? kayaknya yang paling kering ya, Bu ya. Itu digorengnya memang lama atau gimana ya, Bu ya? Yang ini ya Mbak Nova ya. Oh, maaf ada suaranya terputus. Mbak Nova, ya. Ini itu dendeng itu biasanya biasanya diolah dikeringkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru digoreng. Ini mungkin agak-agak ireng, digorengnya agak terlalu lama ya Mbak Nova ya. Seperti itu. Nah, ada itu. Jadi bukan karena gosong ya, Bu itu ya? Ya, bisa jadi karena kepanasan. Biasa harusnya menggunakan ketika menggoreng dendeng itu dengan menggunakan api kecil agar tidak gosong. Seperti itu karena dalam pengolahan dendeng itu ada bahan ada yang terbuat dari gulanya. Jadi itu yang membuat daging itu gosong seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Nova di rumah membuat dendeng, alangkah baiknya Mbak Nova menggorengnya dengan menggunakan api kecil. Paham Mbak Nova? Iya, Bu, paham, Bu. Baik, ada yang tanyakan lagi anak-anak? Saya tinggal makan. Oke, anak Kota Boga harus pintar masak ya nak, jangan tinggal makan doangan ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, boleh kalian mengisi LKPD yang sudah Ibu share ya, ini linknya. Ibu kasih waktu kalian untuk mengisinya 15 menit saja. Oke, kalau sudah, tolong Christine disimpulkan, dipaparkan hasil LKPD-nya bagaimana Christine? Mbak Christine? Iya, Ibu. Ya, tolong nah, hasil pemaparan LKPD-nya bagaimana nah? Iya, tentang yang di LKPD ya, Bu ya? Iya, yang Ibu berikan di linknya itu bagaimana? Coba paparkan. Nanti biar teman-teman yang lainnya bisa menanggapi, nak. Pertanyaan nomor 1, sandung lamur merupakan potongan bagian dada, pangkal, dan bagian ujung. Potongan ini agak berlemak. Menurut Anda, bagian ini sangat cocok untuk masakan apa? Kalau menurut kelompok kami, cocok untuk makanan kornet, soto, asam-asam, rolade, rawon, dan sop. Bu, untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya seperti itu. Baik. Coba Wara, jawaban untuk 2 apa Wara? Tolong dijawab nah. Bisa tanggapin dengan yang lainnya juga. Wara sudah selesai pengajian LKPD-nya? Iya, Bu. Ya, coba. Pertanyaan nomor 2 itu ada gambar ya, Bu ya. Itu gambar tersebut adalah gambar daging sapi bagian itu pertanyaannya. Kemudian jawabannya adalah bagian iga atau rib. Ya, Daging iga ini memiliki tekstur yang kenyal. Ya, betul.
Baik, sudah ya anak-anak ya. Materi hari ini cukupkan sekian. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa yang Ibu sudah bahas dari materi ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, kesimpulannya yaitu memilih daging yang berkualitas yaitu dilihat dari bau yang khasnya, tekstur yang elastis, warna merah segar. Potongan round bagian belakang sapi teksturnya padat, pengolahannya harus lama. Biasanya pengolahan round ini digunakan untuk memasak rendang, empal, dan dendeng. Mungkin materi dari Ibu hari ini cukup sekian. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan membahas tentang seafood. Ibu nanti akan bagikan link video bukunya. Kalian bisa membaca-baca terlebih dahulu sebelum pembelajarannya. Paham? Dapat dimengerti? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.